Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Listitoni Putri dengan NIM 8604595596 dari Prodi PGSD UPBJJ Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan bukanlah hubungan yang satu arah, melainkan sebuah simbiosis mutualisme yang saling menghidupkan. Filsafat ilmu memberikan fondasi teoritis dan arah etis, sementara praktik pendidikan menjadi laboratorium hidup yang menguji dan memperkaya teori-teori filsafat tersebut. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gawang bagi ilmu pendidikan agar tetap berada di jalur yang benar melalui 3 aspek. Yang pertama, eksistensi. Filsafat ilmu mempertegas kedudukan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri, bukan sekedar cabang dari psikologi atau sosiologi. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat memastikan bahwa metode penelitian dan teori yang digunakan dalam pendidikan benar-benar valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan asumsi atau mitos. Yang ketiga, nilai-nilai. Filsafat mengawasi agar ilmu pendidikan tidak bebas nilai secara kebablasan. Artinya, teknologi dan metode pendidikan yang dikembangkan harus tetap menghormati martabat manusia dan moralitas. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini berjalan 2 arah. Pendidikan yang bermakna dan berkualitas tidak hanya menerima mentah-mentah teori filsafat, tetapi juga memberi dampak balik, yaitu pendidikan melahirkan manusia-manusia kritis yang mampu mempertanyakan kembali teori-teori pengetahuan yang sudah mapan. Dan tantangan nyata di lapangan pendidikan, seperti disrupsi teknologi atau perubahan karakter generasi, memaksa para pemikir filsafat untuk memperbarui dan memperluas teori filsafat ilmu mereka agar tetap relevan dengan zaman. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam masalah pendidikan. Filsafat ilmu menyediakan 3 sudut pandang untuk membedah dan menyelesaikan masalah pendidikan, yaitu ontologi, membedah objek apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu pendidikan. Contohnya, apakah pendidikan itu hanya transfer materi atau pembentukan karakter manusia seutuhnya. Yang kedua, epistemologi, bagaimana membedah cara memperoleh pengetahuan pendidikan tersebut, bagaimana kurikulum disusun, metode belajar apa yang paling efektif dan sahih secara ilmiah. Yang ketiga, aksiologi, yaitu untuk apa, membedah nilai dan tujuan dari ilmu pendidikan itu. Untuk apa siswa dididik? Apakah untuk siap kerja atau untuk memanusiakan manusia? Keempat, contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan, yaitu dalam kurikulum, misalnya kurikulum merdeka. Secara epistemologi, kurikulum ini bergeser dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, yaitu student centered learning. Secara aksiologi, tujuannya bukan sekedar nilai ujian yang tinggi, melainkan pembentukan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, ketika guru menerapkan metode problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah, guru sedang menerapkan filsafat pragmatisme atau konstruktivisme. Siswa tidak disuapi teori, melainkan diajak mengonstruksi pengetahuan sendiri dengan memecahkan masalah nyata yang ada di sekitar mereka.